Baik Pak Suparji, ini juga pemirsa kita sudah kedatangan Bang Oto nih usai bersidang. Terima kasih sudah bergabung kembali dengan kami di iNews TV. Bang Oto, kalau melihat persidangan hari ini satu saksi yang akhirnya dihadirkan dari terbatasnya begitu ya kesempatan yang dimiliki oleh JPU. Menurut Anda satu saksi ahli yang dihadirkan hari ini menguntungkan pihak siapa nih Bang? Ya menguntungkan untuk rakyat Indonesia, untuk bangsa ini, karena kebenaran kan akan bisa kita tegakkan begitulah. Saksi ini kan, ahli ini kan bukan ahli kami, yang mengajukan kan JPU. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah, tadi kan ada kesan seakan-akan keluarga menolak. Ini perlu dikonfirmasi lagi. Seingat saya, mudah-mudahan saya tidak keliru. Sekali lagi nih, mudah-mudahan saya nggak keliru. Itu penolakan itu terjadi pada waktu malam hari pertama. Tetapi ketika kepolisian datang, itu diizinkan dibawa ke sana, itu tidak ditolak lagi. Dan itu sesuai dengan kesaksian daripada Pak Dermawan, kalau saya tidak keliru ya. Jadi akan saya cek lagi nanti rekaman pembicaraan antara pemeriksaan saksi Dermawan. Baik. Tapi sebelumnya Bang, kalau kita ingat pada persidangan sebelumnya juga sempat menghadirkan ahli forensik begitu ya, yang mengatakan tidak dilakukannya otopsi karena tidak ada permintaan dari penyidik. Nah ini seperti apa tanggapannya? Jadi begini, kalau soal itu kan ternyata kan permintaan dari penyidik kan ada surat resmi dari penyidik kepada polisi, kepada kedokteran Rumah Sakit Sukamto kalau salah, akan dilakukan otopsi. Ternyata nggak dilakukan, jadi terus terang aja saya juga bingung. Si dokter mengatakan tidak ada permintaan, jadi kalau nggak ada permintaan ya saya hanya melakukan sesuai yang diminta. Tapi data, bukti mengatakan bahwa dia diminta, tapi dia lakukan. Nah ini kan menjadikan kita menjadi tambah ragu lagi sebenarnya ada apa dalam kasus ini. Baik, tapi kok jadi juga, seperti itu? Dengan tadi juga Abang sudah menanyakan hal ini begitu dan dijawab pada saat itu memang di lokasi terjadi seolah diskusi begitu antara orang tua dari korban dengan penyidik, tapi tanpa adanya dokumen. Tanggapan Anda? Itu kan katanya dia kan nggak ada di situ. Jadi kalau katanya dia sebenarnya penyidik yang harus jelaskan itu atau dokter yang bersangkutan. Jadi kalau dia kan memang sebenarnya tadi hanya mau saya cek aja. Saya tanya pada dia soal prosedur. Tapi kalau dia bilang itu katanya si Anu, nggak bisa dong. Itu kan kesaksian dia adu itu. Harus yang dia lihat sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya yang paling pas menjelaskan ini dokter Pak Slamet itu. Tadi sudah saya minta supaya datang. Artinya kalau dia datang, kita akan tanya kenapa kamu tidak otopsi. Kan ini ada suratnya, kan begitu. Nah baru dia bisa jelaskan kenapa gitu loh. Nah itu saya kira menjadi yang penting sekali buat hakim. Baik, tapi lagi-lagi di sini permasalahannya adalah proses otopsi yang secara medis ini terang-terangan dibutuhkan begitu ya. Ini untuk menguak sebenarnya seperti apa sih kesimpulan ini yang harusnya didapatkan begitu ya. Tapi ternyata ini tidak dilakukan. Nah Anda saat ini dengan posisi yang sudah terlanjur seperti ini dengan dilakukan pengambilan sampel sebelumnya, apa yang akan dilakukan? Iya, memang dimanapun, jangankan negara maju, di kampung-kampung kita pun kalau orang mati karena pidana gini, itu pasti otopsi. Jadi kalau tidak otopsi tidak mungkin bisa ditegakkan suatu sebab matinya orang sesuai dengan keterangan dia tadi. Nggak bisa, itu sebabnya dipaksa pun tadi disak pun dia akan mengatakan saya nggak bisa katakan ini mati karena cyanida. Paling dia bilang sesuai dengan gejala-gejala tanda-tanda cyanida, ya kan? Nah, tapi bukan hanya kematian karena cyanida, gejala seperti itu banyak, ya. Epilepsi juga kejang-kejang juga, gitu kan? Jadi nggak bisa disimpulkan. Jadi yang ingin saya sampaikan, kalau sudah tidak dilakukan otopsi, ahli mengatakan tidak bisa ditentukan kematiannya, berarti kesimpulan kita kematian Mirna karena cyanida tidak bisa ditegakkan. Dengan demikian berarti kasusnya tidak ada. Baik, terkait dengan gejala-gejala gitu ya yang bisa menjadi salah satu pertimbangan kalau tadi berdasarkan saksi ahli dan juga ada kandungan 0,2 mg di lambung Mirna ini yang juga bisa istilahnya dicari benang merahnya begitu sehingga bisa menyimpulkan bahwa kematian karena cyanida. Nah, kapan mau dicari lagi? Orang sudah selesai perkaranya, Mirna sudah dikubur, kapan mau dicari? Kalau mau nyarinya kan harus dibongkar, apa setuju yang keluarga? Baru cari, ya kapan mau nyarinya? Mestinya dulu dong dicarinya dong. Kan sudah dikatakan 0,2 itu bisa karena makan apel. Perlu diketahui di air ledeng kita itu juga cyanida ada. Menurut PAM, saya sudah baca kemarin itu, toleransi yang diberikan itu lebih kurang 0,7 ya, gram per liter. Ya di Amerika beda, di Indonesia beda. Tapi di air ledeng juga ada. Jadi 0,2 tadi, ahli juga udah bilang mungkin itu bisa dari pengaruh-pengaruh luar gitu loh. Jadi tidak serta-merta ada 0,2 di dalam tubuh, itu bisa karena makanan lain. Tetapi yang pasti katanya, kalau itu bisa masuk dalam tubuh, maka pasti terserap. Dan itu akan ada asam
operasional di dalam hati. Dan itu tadi sudah diperiksa ternyata negatif. Baik, ini ternyata negatif karena pengambilan sampel begitu ya dilakukan sekitar 4 hari setelah kematian. Nah, itu. Tapi berdasarkan literatur begitu yang dijelaskan oleh saksi ahli yang mengatakan bahwa setidaknya ini diambil 4 jam setelah Seharusnya kematian. 4 jam. Nah iya, karena diambil 4 hari jadi akhirnya nggak bisa jelas. Nah, dengan fakta seperti itu apa yang harus kita simpulkan? Karena dia tidak ambil 4 jam, tidak dilakukan dengan cepat, apakah jadi Jessica yang jadi korban? Kan nggak bisa kita simpulkan, oh sebenarnya ini gara-gara ada formalin sehingga ditemukan, sehingga akhirnya jadi positif. Nggak boleh dong. Kalau hasilnya karena alat tidak mampu atau prosedurnya tidak sesuai, maka kesimpulannya adalah negatif, bukan jadi positif gitu loh. Jadi jangan karena kesalahan dokter atau kesalahan penyidik atau kesalahan siapapun tidak melakukan otopsi dan juga tidak mengambil sampel pada waktu 4 jam, jangan menjadi kita memaksakan bahwa itu mati karena cyanida sehingga mengorbankan Jessica, nggak boleh. Ini kan aturan main hukum gitu loh. Jadi saya kira udah jelas sekali tadi ahlinya mengatakan, dia sudah jelaskan golden standard